Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar sahabat Bang MJ semuanya? Jumpa lagi di Bang MJ TV channel. Semoga sahabat Bang MJ dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke sahabat Bang MJ, ini saya dalam perjalanan pulang dari kota Cirebon menuju Jakarta. Dan saat ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Nasrullah ME. Bang Haji Nasrullah, apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, di sela-sela perjalanan pulang kita masih di tol. Jadi saya ingin ngobrol nih sama Bang Haji sebagai wakil rakyat di DKI Jakarta, putra daerah dan politisi senior ya, yang selama ini sudah berpengalaman di parlemen ya, khususnya DKI Jakarta dari PKS, tentang rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Dan sahabat Bang MJ pasti sudah tahu semua, keputusan itu keluar melalui rapat paripurna antara DPR dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, kali ini kita akan mendengar pandangan tentang DKI Jakarta dan juga perpindahan nanti ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dari salah seorang putra daerah DKI Jakarta asli ya Bang Haji ya? Ya, betul. Bang Haji ini asli putra daerah DKI Jakarta yang sudah berkecimpung di dunia politik cukup lama, 3 periode menjadi anggota dewan di DKI Jakarta dari PKS. Nah, Bang Haji, Ya. jadi setelah keputusan kemarin DPR dan pemerintah Ketok Palu akan memindahkan ibu kota DKI Jakarta ke Indonesia, ke Kalimantan. Nah, ini pengen tahu nih menurut pandangan Bang Haji Nasrullah bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa yang saya hormati, Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia mempunyai sejarah perjuangan yang tidak bisa dihilangkan. Sebagai kota sejarah yang berdiri semenjak adanya Pangeran Fatahillah ya, 22 Juni sebagai lahirnya kota Jakarta 1927 tidak salah. Itu perjalanan cukup panjang sehingga berdirilah negara NKRI yang dimotori oleh Jakarta waktu itu sebagai pelabuhan Sunda Kelapa. Memang kalau bicara NKRI ada tiga kota yang tidak bisa dihilangkan. Pertama Jakarta, yang kedua Yogyakarta, dan yang ketiga Bukit Tinggi ya. Nah, sebagai waktu itu adalah pemindahan sementara karena peperangan. Nah, karena Jakarta sebagai ibu kota punya sejarah, kepindahannya ibu kota yang baru, maka walaupun nanti ibu kota pindah, tapi sejarah berdirinya Indonesia, berdirinya ibu kota negara ini tidak akan dihilangkan. Tidak akan hilang ya? Tidak akan dihilangkan. Jadi tetap Jakarta sebagai kota sejarah. Mungkin kepindahan ibu kota negara yang baru hanya dari sisi administrasi Ya. sebagai kota pemerintahan Ya. ya, karena memang Jakarta sekarang ini sudah menggeliat dengan penduduk yang begitu banyak ya, padat, menjadi tempat tumpuan semua daerah datang ke Jakarta untuk berlomba-lomba untuk menyambung kehidupan, untuk meningkatkan kemampuan ke Jakarta. Selain itu kota Jakarta juga menggeliat karena kota bisnis ya, Kota bisnis, kota bisnis, sehingga pusat perputaran ekonomi
gitu ya. perputaran ekonomi semuanya hampir terpusat di Jakarta. 30% sampai 40% itu sudah ada di Jakarta. Secara topografi Jakarta memang berada di pinggir laut Jawa, sehingga itulah yang dikhawatirkan karena semakin hari semakin turun tanah permukaan tanah di DKI Jakarta. Di samping banjir, macet yang memang tidak lepas dari keadaan sehari-hari. Inilah mungkin yang menjadi latar belakang kenapa pemerintah pusat ingin memindahkan ke wilayah tempat lain untuk menjadikan ibu kota yang baru. Itu kan secara politik PKS sudah menyatakan sikap tuh Bang Haji di pusat bahwa PKS untuk sekarang ini menolak gitu ya, dengan catatan-catatan tertentu pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, sekarang menurut Bang Haji, pandangan Bang Haji terkait dengan DKI Jakarta selama ini sudah seperti dan sejauh mana Bang Haji gitu pengaruhnya, baik buat wilayah sekitar dan juga buat masyarakat di DKI Jakarta dan secara luas di Indonesia gitu Bang Haji. Ya, jadi penolakan PKS terhadap undang-undang itu karena banyak sekali kelemahan, faktor-faktor kelemahan dari undang-undang tersebut. PKS tidak ingin seperti undang-undang Cipta Kerja yang akhirnya juga dibatalkan oleh MK karena ketidakcakapan, kekurang lengkapan dan kurang terbukanya pembahasan di undang-undang tersebut, termasuk di undang-undang IKN ini. Ya, kalau kita lihat prosesnya itu memang begitu cepat, hanya 16 jam pembahasan, padahal begitu banyak pembahasannya. Ya, tapi di dalamnya itu tidak dijelaskan posisi nanti DKI sebagai apa. Itu juga ada kejelasan. Padahal kepindahan ibu kota ini tadi yang saya bilang tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga itu jadi catatan buat PKS. Di samping juga kajian yang minim, yang kajian-kajian akademik yang minim, yang ya sebetulnya hanya sekedarnya saja, padahal ini mau mindahin ibu kota loh kan gitu. Nggak gampang mindahin ibu kota. Mindahin ibu kota itu bukan hanya mindahin gedung-gedungnya saja, tapi juga mindahin orang-orangnya. Ya. Sekian banyak ASN yang ada, kemudian bagaimana nanti pendanaannya, ya, besar ya, yang cukup besar, apakah sudah siap atau tidak. Nah, kita melihat ya kondisi ekonomi kita masih di tengah ekonomi kurang baik, masih punya hutang 6.000 triliun, bahkan diduga juga ada hutang-hutang hidden debt, hutang-hutang yang tidak kentara yang dari BUMN yang punya hutang banyak, yang nantinya juga menjadi beban negara. Ya. Kira-kira menurut Bang Haji, dampak apa yang akan terjadi kalau nanti pemerintah tetap ngotot memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, Bang Haji? Dampaknya adalah, yang dikhawatirkan adalah ketergantungan pemerintah terhadap asing. Karena hutang yang begitu besar, hutang besar dan tidak bisa bayar, akhirnya ketergantungan dengan asing. Nah itu akhirnya kalau kita sudah paham lah, kalau sudah tergantung dengan asing, akhirnya kan secara de facto ya, kenyataan akhirnya negara ini adalah bisa jadi milik asing. Itu yang kita khawatirkan. Jangan karena ingin merasa gara-gara Jakarta dipindahin ya, karena alasan kepadatan penduduk, karena banjir ya, akhirnya mengorbankan semua pihak gitu, mengorbankan semua pihak ya, karena juga belum dipikirkan nanti masalahnya di Kalimantan itu bagaimana, pembangunannya bagaimana. Walaupun kita sudah desas-desus tanah ini sudah menjadi milik siapa, nanti yang bangun semennya dari siapa, listriknya siapa yang ini.
jadi khawatir kan merugikan semua pihak kan, itu bukan hanya Jakarta saja. Sebetulnya secara kemampuan ya, saya melihat ya, walaupun memang di Jakarta sudah begitu padat penduduknya, tapi kepadatan penduduk sudah mulai tersebar ke wilayah-wilayah sekitarnya. Kayak Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Nah, itu menjadi menghidupkan wilayah sekitarnya kan, gitu kan. Ya. Banyak ASN kita yang memang juga secara kerjanya memang di Jakarta, tapi tinggalnya di wilayah sekitarnya kan, gitu. Dengan adanya Jakarta, BSD begitu bagusnya sudah berkembang sebagai satelit wilayah komplekan, sebagai wilayah penduduk di sana sudah bagus. Begitu juga Bekasi sekarang sudah begitu padat. Begitu juga Bogor sebagai kota wisata ya. Jadi menarik buat Jakarta. Orang Jakarta setiap minggunya Bogor, ada yang ke Puncak, ada yang ke BSD, karena di situ juga mulai ada tumbuh wilayah-wilayah wisata-wisata yang menarik buat masyarakat kan, gitu. Nah, dengan pemindahan ibu kota ini ke Kalimantan akan sangat berdampak sekali nggak, Bang Haji? Saya kira bukan hanya DKI saja yang berdampak, wilayah-wilayah sekitarnya juga akan punya dampak. Dampaknya adalah yang tadinya wilayah situ adalah mereka penghidupannya, kemudian kerjanya di Jakarta, ya ketika dipindahkan, ya wilayah-wilayah situ yang jadi kota-kota satelit itu juga akan berdampak. Gitu. Ya, artinya selama ini ekonomi Jakarta dan sekitarnya sudah sangat maju, akan ada penurunan gitu pada saat ibu kota dipindahkan. Saya menduga seperti itu, karena memang tingkat ekonomi itu beredar di Jakarta dan sekitar wilayah penyanggahnya ya. Sudah berkembang. Ketika dipindahkan ke sana, secara perkembangan ekonomi, terutama untuk konsumsi kebutuhan masyarakat, itu juga akan berkurang, karena kan banyak masyarakat yang sudah akan pindah ke sana karena ASN-nya gitu. Tapi saya pikir nanti tergantung juga dari pemerintahan dalam hal ini adalah gubernur bersama dengan DPRD bagaimana men-setting Jakarta ini secara bisnis, karena Jakarta juga tidak lepas sebagai kota bisnis. Nah, menurut Bang Haji, mau tidak mau sih, suka tidak suka, ibu kotanya kan pindah ya, karena sudah disepakati dan ketok palu di paripurna DPR. Nah, bagaimana menurut Bang Haji, saran Bang Haji, persiapan ke depan, baik itu dari sisi pemerintahan DKI Jakarta, masyarakatnya, dan juga mungkin persiapan tata ruang gitu ya Bang Haji ya? Sebetulnya ketetapan itu kan memang sudah ditetapkan, artinya masih bisa ada pengajuan untuk naik banding seperti yang sekarang sedang ramai dilakukan oleh para pemuka agama, pemuka rektor-rektor. Mereka banyak yang mengajukan untuk dibatalkan undang-undang tersebut karena tidak mencukupinya kajian-kajian yang ada, dan tidak tersosialisasinya dengan baik kepada masyarakat. Karena pemindahan ini kan bukan hanya untuk segelintir orang atau untuk kepentingan segelintir orang. Nah, itu etalase seluruh Indonesia ya Bang. Jadi pemindahan ini adalah sebagai etalase seluruh Indonesia gitu. Nah, berkaitan dengan bisnis, sebagai kota bisnis, ya memang sekarang ini Jakarta masih menjadi daya tarik kota bisnis. Kota bisnis yang terus menggeliat karena disupport di wilayah-wilayah sekitarnya. Misalnya industri berat ya, ada di Cikarang, ada di Cibitung ya, itu juga merupakan wilayah-wilayah industri. Kemudian juga
khawatirkan sih sebetulnya adalah hutang pemerintah yang begitu besar yang mengkhawatirkan terjadinya kekolepan gitu. Walaupun ya ini harus ada kesungguh-sungguhan. Ini akan jadi beban untuk pemerintahnya akan datang ya Bang. Menjadi beban untuk pemerintah yang akan datang, bukan hanya pemerintah, masyarakat karena yang nanggung beban hutang ini adalah masyarakat. Ya. Itu yang kita lihat belum tepat lah kalau sekarang dipindahkan. Kalau tepatnya kalau memang kondisi ekonomi Indonesia, bukan hanya DKI ya, Indonesia ini sudah aman dan punya hitung-hitungan kemampuan membayar. Nah, yang kita khawatir ini adalah tidak adanya ketidakmampuan untuk membayar, yang akhirnya memberatkan masyarakat. Sekarang kan sudah mau dihapuskan yang adanya gas 3 kg, kemudian mau ditariknya subsidi PLN, padahal masyarakat juga butuh masih bantuan ekonomi. Bagaimana dengan ekonomi masyarakat yang kebanyakan ekonomi lemah? Kita tahu kan hanya berapa persen, 3-5% ekonomi Indonesia ini dikuasai oleh yang konglomerat. Yang 3-5% mereka itu bisa menguasai hampir 95% ekonomi Indonesia oleh mereka konglomerat tadi gitu. Kalau kondisi keuangan negara dengan perpindahan ibu kota ini akan semakin besar utangnya dan bisa jadi tidak sanggup untuk membayar, ada kemungkinan pemerintah bakal jual-jual aset dong Bang. Ya, betul. Ya, bisa jadi jual pulau gitu ya, jual bisa apa jadi gitu. Jual pulau, bandara dan hal-hal yang strategis. Bahkan yang kita khawatirkan bukan hanya jual aset, tapi secara politik tergantung. Ini yang jadi repot ya. Gantung dengan negara asing. Ya, Mas Bang. Kalau mereka sudah tanda tangan adanya keterikatan kebijakan politik bahkan sudah dikuasai asing, nah ini kita sudah nggak merdeka lagi secara mandiri ya. Nggak mandiri dan nggak merdeka lagi secara kenegaraan. Berarti udah melanggar undang-undang dong Haji ya? Iya, melanggar undang-undang. Kebebasan berpendapat nanti ya, bisa jadi dikuasai asing. Tidak menjadi negara yang mandiri gitu. Betul. Negara yang tergantung dengan negara asing dan asing. Berkaitan tadi bagaimana sikap masyarakat ya, saya pikir kita ada peluang-peluang yang bagi yang tidak setuju ya silakan menyampaikan apa yang menjadi keinginan, karena ini negara demokrasi ya, tapi tidak melakukan anarki ya, tidak melakukan anarki dan juga tidak melakukan apa-apa yang menjadi kekisruhan dengan komentar-komentar yang akhirnya merugikan satu pihak atau pihak lain, atau mencela masyarakat satu dengan mencela masyarakat lain. Seperti kejadian yang sebelumnya kemarin. Ya, itu adalah sebetulnya karena semangat untuk penolakan sehingga kurang terkontrol. Gitu. Ya, silakan menolak karena itu adalah hak beliau, tapi juga perlu ada kontrol, jangan sampai juga menyinggung masyarakat lain. Karena walau bagaimanapun mereka itu adalah saudara kita, bangsa kita yang satu NKRI ini. Jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Gitu. Saya kira itu mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Haji Nasrullah, putra daerah DKI Jakarta, politis senior dari PKS yang selama ini sudah 3 periode jadi wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Demikian sahabat Bang MJ, sahabat Bang MJ semua, diskusi ringan, santai sambil menuju pulang karena perjalanan kita di tol nih ya, dengan sopir yang tampan menawan Bang Topan ya. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat buat sahabat Bang MJ semua. Kalau ini bermanfaat, menginspirasi, jangan lupa di like, subscribe, and share. Semoga sahabat Bang MJ
selalu sehat dan bahagia. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.